Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Gideon, selamat sore rekan-rekan. Selamat sore Pak. Ya. Sore Pak Yudi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bentar ya, kita tunggu rekan-rekan yang lain ya. Ya, baik saudara, kita akan mulai kelas kita atau pertemuan kita sore hari ini. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur kalau Tuhan boleh kembali mengumpulkan setiap kami untuk bersama-sama kami boleh mengikuti kelas metodologi penelitian. Mari ya Tuhan, kiranya Kau sediakan menyertai akan kelas kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami boleh mengikuti
kelas ini dengan baik. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu yang akan membimbing dan mendampingi setiap rekan-rekan. Demikian juga setiap rekan-rekan yang akan bersama belajar, Tuhan juga berikan hikmat, berikan pertolongan. Demikian juga ya Tuhan, sarana prasarana yang kami gunakan, secara khusus jaringan internet, Tuhan berkati supaya boleh mendukung akan pembelajaran kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini adalah hari terakhir ya, jadi kita pertemuan terakhir. Saya akan membahas bab 3, 4, dan 5 ya. Jadi metodologi penelitian, kemudian bab 4 itu pembahasan ya, dan terakhir itu bab 5 ya. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, saudara begini, saya pikir begini ya, karena kita kan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga dalam masa-masa mempersiapkan Natal seperti itu ya. Jadi mungkin ada kesibukan-kesibukan atau ada hal-hal yang harus teman-teman persiapkan. Jadi saya pikir begini, karena materinya juga dibilang enggak enggak terlalu banyak lah seperti itu hari ini ya. Jadi saya rencana kita mulai pertemuan kita hari ini jam 4 ya, sampai jam ya mestinya kan jam 6 ya. Tapi kita nanti akan lihat kalau misalkan istilahnya saya membutuhkan waktu lagi, saya mohon izin kepada rekan-rekan ya. Jadi kita mungkin selesai 6:30 atau ya saya rasa 6:30 sih bisa selesai seperti itu. Dan setelah itu ya kita break ya. Ya artinya bukan break, sorry, sudah selesai gitu pertemuannya ya. Jadi nanti setelah mestinya kan kita kumpul lagi jam 7 kalau normalnya ya. Tapi jam 7 kita sudah tidak kumpul lagi seperti itu. Jadi istilahnya kita tutup kelas kita hanya sampai sesi sore ini ya. Jadi rekan-rekan mungkin malam yang mau mempersiapkan untuk Natal ya ataupun juga yang mungkin tidak mempersiapkan Natal juga masih bisa mengerjakan tugas ya. Jangan lupa tugas terakhir itu kumpul tanggal 26 ya. Nah, memang ada beberapa rekan yang sudah mencoba ya mengotak-atik istilahnya itu coba-coba bikin latar belakang ya. Nah, ada yang cuman jadi 2 lembar ya, 2 halaman, ada yang jadi 3 halaman. Jadi coba saudara kembangkan lagi ya. Ini kan waktunya masih ada seminggu ya, sambil saudara cari-cari buku ya. Jadi jangan lupa penulisannya itu secara deduktif ya. Jadi misalkan saudara bisa mulai dengan bukan identifikasi, mulai dengan pengertian dulu ya. Jadi pengertian dulu misalkan misalkan pemimpin gitu ya. Pemimpin itu apa sih gitu misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan buku-buku yang ada ya. Ataupun juga misalkan melayani misalkan ya. Nah, saudara bisa menggambarkan melayani. Nah, terus coba gambarkan problem apa yang terjadi di umum ya. Sehingga saudara itu istilahnya itu menjadi jembatan bagi saudara untuk saudara masuk ke dalam problem utamanya di lokus. Ya, jadi mengerucut terus ya. Jadi dari umum ya masalah-masalah umum, kemudian misalkan gereja pada umumnya, ya kemudian masuk kepada lokus saudara, ya demikian. Nah terus kemudian kisi-kisi ada beberapa teman yang sudah kelar kan ya, jadi sudah ada. Oh ya ini lagi footnote ya, footnote jangan lupa saudara ya, kita tidak menggunakan metode EndNote ya, jadi kita pakai footnote saudara ya. Tahu bedanya EndNote sama footnote, saudara? Kalau footnote itu ada di bawah, ya.
ya gampangannya nih ya. Kalau endnote itu biasanya ditaruh di belakang di belakang kalimat kutipan, ya. Jadi misalkan saudara ngutip siapa gitu dalam kurung, misalkan Yudi atau Handoko begitu ya, Yudi Handoko ya, terus tahun berapa, itu endnote ya. Kita tidak menggunakan endnote tapi kita menggunakan footnote ya. Jadi teman-teman yang menggunakan endnote minta tolong bisa diperbaiki ya untuk menggunakan footnote ya. Jadi seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar kita akan mulai kelas kita ya, supaya waktunya nanti bisa lebih efisien ya. Oke. Ya, kita melihat metode penelitian bab 3 ya, Saudara ya. Nah, Saudara, di dalam metode penelitian ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama itu rancangan penelitian. Ya, nanti rancangan penelitian seperti apa nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Cuman ini saya dulu ya, sebutkan dulu langkah-langkahnya. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, variabel penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Ya. Nah, Saudara, saya tidak akan menjelaskan kesemuanya dari langkah-langkah ini ya, yang istilahnya itu bagi kita tidak terlalu sulit ya. Misalkan populasi dan sampel itu kan hanya menentukan populasi sama sampel. Dan kemarin kita atau saya sudah mengulang-ulang ya bagaimana cara menentukan populasi dan sampel ya. Dan juga saya sudah kirimkan contoh disertasi saya, saudara nanti juga bisa melihat mengenai sampel itu bagaimana di sana dan lain sebagainya. Ya, nah saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting-penting saja, misalkan rancangan penelitian, kemudian variabel penelitian kalau nggak salah nanti ada, instrumen penelitian ya kalau misalkan saudara kualitatif ya instrumennya biasanya menggunakan wawancara gitu ya. Sedangkan kalau kuantitatif saudara menggunakan angket seperti itu ya. Teknik pengumpulan data yaitu tadi sama. Kalau misalkan kualitatif ya menggunakan wawancara, kemudian kalau kuanti menggunakan angket seperti itu ya. Kemudian teknik analisis data itu adalah menganalisis datanya seperti itu. Oke, nah kita akan melihat rancangan metode penelitian ya. Apa rancangan metode penelitian? Rancangan metode penelitian adalah menurut Margono ya, alur kegiatan peneliti dalam memecahkan masalah disusun secara matang dan cermat sehingga nantinya akan sangat membantu peneliti maupun orang yang membaca hasil penelitiannya dalam memahami masalah serta cara mengatasinya. Jadi boleh dikatakan begini, saudara, rancangan penelitian itu adalah bagaimana saudara atau bagian di mana saudara akan menjelaskan langkah-langkah yang akan saudara lakukan di dalam penelitian saudara. Ya, sebenarnya sama sih yang tadi itu, saudara ya. Nanti ada penentuan populasi, sampel, kemudian
waktu dan tempat dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian apa instrumen penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa, teknik menganalisis datanya seperti apa ya. Jadi itu rancangan penelitian. Nah, tujuannya apa Saudara? Seperti yang dikatakan di sini untuk membantu peneliti ya. Yang pertama membantu kita maupun juga orang lain ya. Yang kedua orang lain sehingga orang lain itu bisa membaca hasil penelitiannya dan kita juga bagi peneliti terbantu untuk istilahnya itu melakukan penelitian ya. Jadi supaya clear gitu lah apa yang harus langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Seperti itu. Yang kedua, rancangan metode penelitian adalah dapat juga dikatakan sebagai skema ya atau bagan yang memuat peta kegiatan yang akan kita laksanakan dan digunakan sebagai petunjuk ya. Jadi apa namanya bisa juga berbentuk skema atau bagan seperti itu ya. Yang intinya sekali lagi menceritakan alur ya untuk langkah-langkah penelitian ya. Nah, berikut sebentar saya akan berikan contohnya Saudara. Nah, ini ya rancangan penelitian kalau Saudara lihat ya, mulai dari menentukan topik dulu seperti yang saya juga ajarkan kepada Saudara ya. Topiknya mengenai apa? Remaja kah atau mengenai kasih kah atau apa ya. Kemudian setelah menentukan topik Saudara menentukan judul ya. Karena topik itu beda dengan judul, Saudara ya. Jadi menentukan topik, kemudian menentukan judul. Nah, setelah menentukan judul, baru merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah ini maksudnya bukan rumusan masalah, Saudara, tetapi ya bagian dari bab 1 ya. Artinya itu bagaimana latar belakang masalahnya, kemudian identifikasi masalahnya, merumuskan masalahnya seperti itu ya. Kemudian masuk ke bab 2, kajian teori ya. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian, nah itu kan melakukan penelitian harus ada samplingnya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan terlalu gede harus pakai sampling, apakah mau pakai sampling atau populasi seperti itu ya toh. Kemudian masuk pada pengumpulan datanya. Menggunakan apa? Angket kah, wawancara kah ya, atau menggunakan apa ini? Pengertian ya, pengamatan ya, bukan pengertian, pengamatan, dokumentasi ya. Kemudian turun lagi setelah data dikumpulkan, data diolah ya, diorganisasi dan sebagainya, kemudian penulisan laporannya ya, tesisnya. Nah, ini menjadi alur Saudara rancangan penelitian sehingga kita sebagai peneliti akan terbantu ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Demikian juga pembaca yang membaca tulisan kita akan mengerti, oh ini cara apa yang dilakukan peneliti itu langkah-langkahnya seperti ini, sehingga mereka bisa mengikuti alurnya. Ya, contoh lain rancangan penelitian. Nah, ini kalau ini kan kayak bagan skema begitu ya. Bisa juga dibentuk tabel seperti ini. Ya, perencanaan, menentukan judul dulu, latar belakangnya seperti apa, merumuskan masalah, tujuan dan manfaat, studi pustaka, hipotesis, perangkat apa pikir, ya pendekatan penelitian metode. Nah, pelaksananya seperti apa? Rancangan observasi misalkan, ya toh apa ini pra penelitian, ya kemudian menentukan instrumennya seperti apa, kemudian pengukurannya bagaimana, ya ini biar kalau ini kayaknya ini kuantitatif ya, ini ke arah kuantitatif. Kemudian analisisnya bagaimana, kemudian penarikan kesimpulannya seperti apa ya. Nah, ini apa contoh rancangan penelitian. Nah, kalau Saudara perhatikan di dalam apa namanya kemarin lembaran yang saya bagikan kepada Saudara, bentar saya nah ini ya, yang saya bagikan kepada Saudara, ini metode penelitian dan teknik analisis datanya.
Nah, ini langsung kelihatan, Saudara. Desain penelitiannya seperti apa. Ya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif menurut Sugiono dan lain sebagainya ya. Jadi dia kan deduksi nih ya. Dia berikan penjabaran dulu pengertian mengenai apa namanya desain penelitian ya. Kemudian nah ini dia ini menjelaskan ya langkah-langkahnya misalkan pendekatan penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena ya. Jadi dia mulai dari fenomena dulu ya, kemudian ya ini perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain ya. Cara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah ya. Nah ini namanya endnote ya. Jadi kita enggak pakai ini, kita pakai footnote ya. Pada penelitian ini akan dideskripsikan pada penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah bagaimana kesiapan implementasi SAK MKM pada UMKM Kabupaten Brebes. Ini karena contoh ya. Nah, kemudian dia jelaskan juga pendekatan strategi ya menggunakan pendekatan fenomenologi ya, yaitu pendekatan penelitian mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu ya. Dan selanjutnya kemudian nah ini masuk dia subjek penelitiannya. Subjek dalam penelitiannya adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan implementasi standar dan lanjutnya kemudian lokasi dan waktu penelitian ya. Nah ini berkaitan lokasinya di mana ini dilaksanakan di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Tengah ya, Dinas Koperasi UMKM. Maaf, Pak. Ya. Pak, filenya belum nampak. Screen-nya nggak ada, Pak. Oh, screen-nya nggak nampak. Sorry. Iya, Banyak kelihatan, Pak. Sorry. Ya. Sorry, Saudara. Sebentar. Oke, sudah? Belum ada. Oh, ini. Belum kelihatan. Ya, sebentar. Nah, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, sorry, Saudara ya. Ya, jadi ini apa? Yang ini loh, yang saya bagikan kepada saudara ini ya. Nah, ini kan desain penelitian ada ya. Dia mulai dari pengertian dulu, desain penelitian seperti apa, nah kemudian dia masuk pada penjelasannya ya. Kemudian subjek penelitian, lokasinya di mana disebutkan, ini lokusnya ya. Dan kemudian perencanaan waktu penelitian ya. Nah, kalau saudara perhatikan Desember, Januari, April, Desember sampai Agustus ya, berarti sekitar 9 bulan ya. Jadi penelitian tuh memang enggak bisa istilahnya itu dalam waktu 1-2 minggu atau 1 bulan 2 bulan saudara ya. Penelitian tuh minimal tuh 6 bulan ya. Ya maksimalnya sih bisa bermacam-macam ya, kalau ada kendala-kendala ya bisa lama saudara ya, tapi minimal 6 bulan ya, ini 9 bulan. Mulai dari pengajuan outline-nya, penyusunan proposalnya kapan ya, kemudian seminar proposalnya. Jadi dia menyusun proposalnya itu mulai Desember sampai Mei ya. Kemudian seminarnya bulan Mei, dia kemudian masuk pada pengumpulan datanya ya, Mei Juni, kemudian analisis datanya Juni Juli, penyusunan laporan penelitian Juni Juli juga, kemudian penyajian laporan penelitiannya itu bulan Agustus. Nah, saudara, ini penting bagi kita ya, bagi para peneliti, bagi kita yang melakukan penelitian untuk mulai membuat skema. Jadi saudara coba nanti juga kalau bisa membuat perencanaan seperti ini. Kenapa penting saudara? Karena pengalaman yang ada saudara, kalau kita enggak buat skema seperti ini, ya itu nanti bisa istilahnya molor-molor gak karuan saudara. Ya, waktunya kapan itu karena enggak ada waktu bagi kita ya, kita akhirnya molor-molor gitu saudara ya. Jadi upayakan saudara mulai merencanakan membuat seperti ini ya. Nah ini kan kemarin sudah saya bagi, saudara bisa lihat contohnya ya. Kemudian data dan sumber data
Dan selanjutnya ya, sampai pada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan observasi karena dia kualitatif ya, wawancara, semi terstruktur, dokumentasi ya. Nah, kemudian dia jelaskan observasi itu apa, ya, wawancara itu seperti apa, dokumentasinya bagaimana, ya, kemudian mengenai kapsian data. Nah, dia menggunakan triangulasi seperti yang saya kemarin-kemarin juga sampaikan ya, triangulasi ini penting Saudara untuk istilahnya itu melihat apakah data yang kita dapatkan di lapangan itu cukup valid ya. Jadi ada data pembanding istilahnya seperti itu. Ya. Nah, triangulasi ini biasanya apa ya? Ditujukan ya kepada narasumber atau responden kita yang kita anggap lebih mengetahui permasalahan yang ada. Ya, jadi misalkan ya, kalau ini gampang, contoh gampangnya, saudara mau meneliti sebuah fenomena sosiologi di sebuah kecamatan, misalkan seperti itu. Ya, nah kemudian saudara kan melakukan penelitian, ya, saudara tanya kepada penduduk sekitar, ya. Nah, kemudian data pembandingnya, saudara triangulasinya, saudara bisa bertanya kepada pengurus semacam kecamatan atau tempat lokus saudara ya, yang mengetahui misalkan sosiologi. Ini contoh ya sosiologinya itu. Jadi saudara bisa tanya camatnya, misalkan atau misalkan pejabat-pejabat di sana ya, atau misalkan istilahnya itu kepala suku ya, istilahnya yang bagi saudara, saudara menganggapnya ini lebih tahu ya situasi dan kondisinya. Ya bisa tua-tua masyarakat dan sebagainya begitu ya. Jadi itu sebagai data pembanding supaya data saudara lebih valid nanti ya. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, ini seperti kemarin saya sempat diskusikan dengan Elika ya, ada reduksi data, ya apa reduksi data itu nanti saudara bisa baca ya. Kemudian penyajian datanya seperti apa, nanti saudara juga bisa baca. Ya, kemudian penarikan kesimpulan ya. Nah, seperti itu. Ini untuk bab 3-nya, metodologi penelitian. Ini untuk kualitatif Saudara ya, contoh yang kualitatif ya. Jadi silakan Saudara nanti bisa baca-baca di file yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian berikutnya saya coba berbagi file saya Saudara ya. Presentasi. Ini yang kuantitatif ya saudara ya. Sorry, ini keliru saya. Share screen. Oke, ini contoh bab 3 saya untuk penelitian kuantitatif ya. Nah ini di sini dalam bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen penelitian, validasi angket, definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen validasi, daftar pernyataan untuk dimensi, variabel moderat. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan ke Bu Mustika ya. Jadi variabel moderat itu variabel Y-nya itu ya yang bersifat mengikat ya karena itu di situ nanti ada kategorial ya. Kalibrasi instrumen, konstruk validity dan instrumen penelitian final ya. Nah, tempat dan waktu penelitian ya saya rasa ini jelas ya, yaitu tempatnya, lokus penelitiannya. Nah, kemudian ini lagi waktu penelitian ya. Kalau tadi pakai tabel ya yang versi kualitatif yang barusan kita lihat. Nah, kalau punya saya hanya jelaskan mulai persiapan awal wawancara pra penelitian pada bulan April ya, pengajuan judul disertasi bulan Oktober, ujian judul disertasi bulan Desember, kemudian penyusunan proposal disertasi bulan November,
sampai Januari, ujian proposal disertasi bulan Februari, penyusunan angket penelitian bulan Maret, ya, persiapan pengambilan data populasi bulan April, pelaksanaan uji coba instrumen bulan April, pelaksanaan pengambilan data pada bulan Mei, penyerahan data hasil penelitian kepada Balitbang Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta untuk perhitungan statistik bulan Mei. Nah, saudara, memang tempat saya kuliah yang kemarin di Kadesi itu mereka punya Balitbang, ya. Nah, ini kemarin saya juga berbincang-bincang dengan Ketua Pasca Sarjana, ya. Rencananya STT Duta Panisa juga akan membuat Balitbang, tapi saya tidak tahu nanti juntrungannya bagaimana, dikarenakan saya bulan Januari sudah habis masa tugasnya, selesai masa tugasnya. Demikian juga rekan-rekan yang lain, ya saya tidak tahu, ya moga-moga ini bisa terwujud, ya. Nah, kalau terwujud ini sangat membantu. Membantunya apa? Kami berencana, kalau yang kemarin itu kami berencana, kalau saudara penelitian kuantitatif, saudara nanti habis menyebar angket, saudara rekap di Excel, kemudian setelah itu diserahkan kepada Balitbang. Ya, nanti Balitbang yang mengelola. Jadi bab 4-nya itu nanti yang ngerjakan Balitbang, saudara, ya. Itu enaknya kuantitatif gitu ya. Tapi sekali lagi saya masih belum bisa memastikan apakah ini akan terwujud, ya. Kalau terwujud ya puji Tuhan. Tapi memang saudara, saya harus mengatakan ada biaya tertentu yang harus kita istilahnya itu bayarkan, ya, kepada Balitbang STT begitu ya, untuk operasional dan lain sebagainya. Kemudian proses analisis data statistika, penulisan laporan penelitian final, penyerahan hasil akhir bulan Juni, pembahasan kesimpulan penarikan implikasi bulan Juli, penyerahan hasil akhir penelitian pada bulan Agustus 2020, ya. Jadi selesai bulan Agustus 2020, ya. Jadi makanya saudara, sekali lagi saya mengatakan penting bagi kita sebagai peneliti untuk membuat ini perencanaan waktu waktu perencanaan penelitian, ya, sehingga kita nih ada target-targetnya jelas, saudara, ya, sehingga akhirnya nanti bisa keburu, ya. Saya sendiri akhirnya menerapkan ini di mahasiswa S1, ya. Saya buatkan target-target seperti ini dengan tujuan mereka lebih mudah seperti itu, karena yang dulu-dulu tidak pernah dibuat seperti itu, ya. Kemudian metodologi penelitiannya seperti apa, ya, dimulai dari pengertian metode penelitian, ya. Ini pengertian masih, saudara. Nah, ini masuk rancangan penelitian, ya. Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, ya. Kemudian apa itu penelitian kuantitatif dijelaskan, ya. Kemudian masuk kepada ini, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Disebut survei karena penelitian ini menggunakan populasi langsung menjadi sampel yang representatif untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan kuesioner atau angket, ya. Jadi pakai angket karena kuantitatif, ya. Ya, ini saya cepat saja. Nah, ini yang kemarin saya ajarkan kisi-kisinya, ya. Jadi variabel, dimensi, indikator. Saya lewati karena kita sudah mempelajarinya. Konseptual, secara konseptual, ya, di dalam penyusunan model penelitian terhadap eksplanator dan konfirmator tentang penyembah yang benar berdasarkan Yohanes 4 di kalangan Jemaat Aras Gereja Nasional dan aspek membentuk, maka masalah yang dihadapi adalah menetapkan variabel atau indikator mana di dalam model yang merupakan independen dan dependent variabel, ya. Jadi variabel bebas dan terikatnya. Urutan dalam menyusun model tersebut harus disusun, nanti saudara bisa baca sendiri ini, ya. Saya cepat saja. Nah, ini penentuan untuk populasi dan teknik pengambilan sampel, ya. Nah, kita perlu jelaskan dulu bagaimana teknik-teknik pengumpulan sampelnya, ya. Menurut Sasmoko bagaimana, Subagio bagaimana, ya, Ridwan, ya, mengutip Sugiono, ya, bagaimana.
Jadi ini kesimpulannya. Dapat dikatakan bahwa populasi adalah objek penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Banyak penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terbatas. Nah ini makanya yang kemarin saya katakan, saudara, mengapa kalau saudara jumlahnya tidak terlalu banyak, ada baiknya itu disebarkan, sekali lagi karena ini kuantitatif ya, itu disebarkan atau dijangkau semua. Ya, karena populasinya terbatas dan subjeknya tidak terlalu banyak. Sedang penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subjek di dalam populasi benar-benar homogen. Penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang terbatas, tetapi sifat penelitiannya lebih mendalam. Ya. Dilihat dari subjek datanya, maka yang menjadi sumber data responden dalam disertasi ini adalah Jemaat Aras Gereja Nasional Sekota Jember. Dalam penelitian ini, populasi yang dimasukkan adalah Jemaat Aras Gereja Nasional Sekota Jember. Teknik pengambilan data populasi melalui random sampling, yaitu pengambilan data dan anggota populasi secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Semua populasi menjadi data tabulasi, diambil secara acak, diasumsikan bahwa semua jemaat Aras Gereja Sekota Jember adalah homogen. Dengan demikian, semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama dan tidak terkait. Nah ini saudara ya, kemarin yang saya jelaskan ke Bu Mustika kalau nggak salah ya. Adapun populasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah semua populasi jemaat Aras Gereja Nasional Sekota Jember. Wilayah tempat berjemaat dan dari populasi adalah Kota Jember dengan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.500 jemaat. Ya. Nah, saudara, kalau mau meneliti 1.500 jemaat, bagikan angket, ya enggak bisa jadi, enggak kelar-kelar ya, karena kan menunggu jemaatnya mengisi angket, kemudian mengembalikan angketnya ya, bisa jadi 1.500 yang kita sebar belum tentu baliknya 1.500 ya. Nah, oleh karena jumlah populasi yang cukup besar dan menyebabkan penelitian yang dilakukan menjadi mahal dan tidak praktis, maka dilakukan sampling. Ya, jadi kalau saudara memang populasinya begitu banyak, nah itu pakai sampling, yaitu proses pemilihan anggota kelompok atau kelompok-kelompok yang mewakili populasi untuk kepentingan penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Tak rasa ini saudara sudah tahu ya. Nah, dasarnya, berapa saudara untuk kita mengambil data ya, berapa orang ya. Nah ini ya, berdasarkan tabel Christie-Morgan maka sampel ditentukan sebanyak 306 jemaat. Nah nanti saudara itu bisa lihat ini ya, namanya tabel Christie-Morgan ya. Saudara bisa searching ya, saudara bisa browsing di Google ya. Kalau 1.500 itu jadinya berapa? Ya, ini kebetulan yang saya lihat 1.500 itu jadinya kalau mau disampelkan itu 306 jemaat ya. Nah, ini tapi saya tulis lagi. Namun dalam penelitian ini sampel akan diambil 10% dari dari jumlah populasi ya. Populasinya tadi kan 1.500 ya. Jadi hanya 150 jemaat. Loh, kok boleh cuma 10%? Apakah itu mewakili? Nah, ini saudara ya. Saya mengambil 150 sampel itu bukan asal-asalan juga saudara ya. Itu berdasarkan ini, Ari Kunto yang menyatakan jika jumlah populasi besar atau lebih besar jumlahnya, misalnya di atas 100 orang, maka sampel penelitian yang minimum dapat diambil ialah kisaran 10-15% atau 20-55%, yang mana hal ini tentunya bergantung pada pertimbangan waktu, tenaga, dana, luasnya wilayah, populasi yang akan diteliti. Wah, ini seneng ini. Ya toh, karena di atas 100 orang boleh 10-15% ya. Nah, ini jadi dasarnya ini ya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang meneliti misalkan ya sekota Jakarta ya atau sewilayah Banten ya. Kalau memang populasinya lebih dari 100 orang, saudara bisa menggunakan
dasarnya Ari Kunto, yaitu apa? 10 sampai 15%. Atau 20 sampai, jadi ambang kecilnya 10%, ambang tingginya ya ambang rendahnya 10, ambang tingginya 55%. Ya, jadi kalau 100 orang, boleh nggak saya menyebarkan pada 55 orang? Boleh, karena apa? Ambang tingginya 55%. Tapi kalau misalkan saudara mau 100 orang full ya, maksudnya semuanya saudara mau teliti, ya enggak apa-apa juga ya, karena kuantitatif itu semakin banyak akan semakin lebih valid. Seperti itu. Beda kalau kualitatif ya. Kalau kualitatif itu jumlah tidak terlalu menentukan ya, yang menentukan apa? Triangulasinya. Ya, makanya triangulasi itu harus pada orang yang tepat seperti itu, ya. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, ya. Pengumpulan datanya ya saya pakai, kan tadi sudah disebutkan ya, survei ya, jadi pakai apa namanya, pakai angket seperti itu ya. Saya tidak akan menjelaskan, saudara nanti bisa baca-baca ya. Pakai skala Likert ya, yang setuju, tidak setuju, kurang setuju itu kan ya. Oke ya, nanti saudara bisa baca-bacalah ini ya, karena ini jumlah halamannya kalau apa kuantitatif ini banyak, nanti saudara bisa baca-bacalah ya. Memang apa kalau kuantitatif ini langkahnya banyak dan banyak bahasa ilmiahnya ya, jadi kadang sedikit membingungkan, tapi ya enggak apa-apa, saudara baca-baca nanti. Saudara boleh kutip juga ya. Jadi apa punya saya itu yang saya bikin contoh disertasi saya, saudara boleh kutip ya. Seperti itu. Oke, saya Izin Pak Yudi. Ya, monggo Pak Bondan. Pak, ini kayak yang bab seperti ini nih, kayaknya sistemnya default aja Pak ya. Tinggal dirubah-rubah di Ya. judulnya atau di Ya. apanya gitu Ya. ya. Ya, tapi kalau bisa jangan terlalu persis, Pak. Ya. Jangan terlalu persis, karena nanti kalau misalkan itu dimasukkan kepada Turnitin, kalau pakai Turnitin nanti ketahuan apa, bukan ketahuan, kelihatan agak plagiarisme. Copy paste. Iya, copy paste ya. Jadi saudara boleh apa, makanya saya tadi katakan boleh boleh dikopi, boleh dikutip ya, tapi sebisa mungkin ya saudara sedikit elaborasi lah. Ya. Jadi karena saya jujur saja, saudara, saya juga metodenya seperti itu. Jadi waktu saya kuliah itu dari awal pertemuan ya bukan dari awal ya, maksudnya beberapa kali pertemuan saya itu selalu pergi ke perpustakaan cari disertasi. Karena kan saya kan jujur aja dari saya S1 S2-nya kan dari Alitia Lawang. Nah, begitu saya masuk Kadesi kan saya harus mengikuti model gayanya Kadesi. Nah, saya kan enggak tahu gayanya Kadesi. Jadi caranya adalah strateginya apa ya, saya cari-cari disertasi punya kakak-kakak tingkat itu ya, atau tak lihat. Nah, kalau sekarang mah enak kan, sekarang ada kemajuan teknologi HP kan, tak foto satu-satu ya, memang agak repot gitu ya, tak foto satu-satu, dan itu sangat bermanfaat ketika saya menyusun yaitu tadi bab 3-nya ya. Jadi kan apa namanya, kita mungkin enggak punya bukunya. Tapi kan kalau buku kayak begitu, kayak misalkan Sugiono, kan itu kan buku paten itu sudah, Pak. Ya, itu bisa kita ambil. Mengerti maksud saya, Pak? Ya, Ari Kunto, Ya, Ari Kunto, itu kan kita mungkin enggak punya bukunya, enggak apa-apa, saudara tinggal aja kan, kita lihat footnote-nya di bawah, dia pakai kan pasti ada footnote-nya itu. Itu yang apa saudara bisa dicantumkan. Ya, agak ngetrik memang. Ini hamba Tuhan tapi suruh ngetrik ini ya. Nah, tapi kan ngetriknya positif ya, bukan maksudnya kita mencontoh bagaimana, tetapi kan apa namanya, sumber-sumber tertentu yang memang kita enggak bisa jangkau ya kita bisa pakai apa strategi seperti itu. Jadi saya nyusun Pak, istilahnya itu
dari beberapa punya teman, kakak-kakak tingkat itu saya tahu kan, oh formatnya seperti ini, nah, saya susun lagi. Ya itu makanya saya tadi katakan jangan copy paste persis-persisan. Ya agak apa namanya disusun sedemikian rupa ya dielaborasi lah, dikembangkan dengan bahasa-bahasa kita ya. Tuh, monggo, enggak apa-apa. Ya, itu apa namanya Baik, ya. Yang enggak boleh copy paste, Pak. Jadi bab 3 saya kan itu kan sudah file itu ya toh. Wah, dimasukkan ke dalam bab 3-nya saudara ya toh. Diganti judulnya doang. enak. Tempat penelitian di Jakarta, GBI apa. Tapi kata-katanya persis, nah itu enggak boleh. Ya, karena itu kita ya menghargai hak ciptanya seseorang. Kan begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi Bapak bisa juga ngambil contoh-contoh dari internet. Nah, itu banyak sekarang itu di internet itu metodologi penelitian. Nah, tinggal kita elaborasi aja. Langkah-langkahnya kan tadi kan sudah ada langkah-langkahnya. Yang ini bentar saya lagi Ya, ya. Pak. Balik lagi. Baik, Pak. Ya. Mau nanya Pak Yudi, Ya. Di KDC kan mungkin sudah banyak menghasilkan strata 3 gitu ya Pak, Ya, Pak Yudi. ya, banyak. Nah, apakah di tempat Duta Panisal sudah juga banyak menghasilkan strata 2 gitu Pak? Strata Sehingga 2, kita bisa ya seperti yang Pak Yudi melakukan, kita melihat ya. untuk mempelajari gitu. Gini, kalau di strata 2 punya kita itu ada kita sudah 2 angkatan ya. Sudah 2 angkatan, tapi karena saya kemarin itu saya yang kemarin itu menguji apa enggak ya. Yang saya uji itu kemarin ini saya uji ya. Nah, cuma begini, dosen metodologi penelitiannya kan berbeda. Antara yang kemarin ini kan saya baru, jujur aja, saya baru diminta untuk mengajar saudara. Yang lalu itu bukan saya yang ngajar. Ya, jadi mungkin ya saya tidak tahu apakah sama ya. Tapi kan kita kembali ke ini, susunannya ini kan ada di buku panduan nanti. Ini buku panduan sudah dikirim kemarin. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang sudah bayar sudah dikirim semua. Yang belum bayar ya segera bayar. Jadi supaya saya bisa minta administrasi STT untuk bisa segera kirim. Ya, jadi di mana di buku itu ada ya seperti ini kan ya, metode penelitian kuantitatif itu apa saja langkah-langkahnya. Nah, saudara mengikuti ini, cuma saudara mengisi aja rancangan penelitian ini seperti apa, populasi sampel saudara seperti apa, variabel penelitian saudara seperti apa, instrumen penelitian seperti apa. Ya, mau dibuat dengan model saya, ini jadi dijadikan satu semua, menjadi satu deskripsi. Kalau saya kan menjadi satu deskripsi nih, ya. Atau saudara mau sendiri-sendiri, ya menjadi subbab ya. Subbab seperti itu ya, monggo-monggo aja, enggak masalah. Begitu. Cuman langkah-langkahnya itu ini. Nah, kalau tadi balik lagi pertanyaan Pak Gideon, apakah bisa dilihat? Ya coba aja Pak. Tapi lebih enak begini, kalau Pak Gideon kan posisi ada di Jember. Mau lihat punya saya bisa, ada di perpustakaan. Punya Pak Suhadi itu sudah ada di perpustakaan. Sama satu lagi, saya lupa punya siapa ya. Tapi yang ada di perpustakaan, disertasinya itu, kebetulan kami kan kuantitatif semua ya. Jadi seperti itu. Yang kualitatif kita belum punya. Karena kebetulan kita disertasinya dosennya kemarin tuh kuantitatif semua. Begitu Pak Gideon. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian variabel penelitian ya. Apa itu variabel penelitian menurut para ahli ya atau pakar?
Menurut Suharsini Arikunto, pengertian variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik menjadi perhatian ini menjadi suatu titik perhatian ya maksudnya ya, suatu penelitian ya. Jadi fokus penelitiannya lah boleh katakan begitu. Menurut Sugiono, pengertian variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, menurut Kellinger, pengertian variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Variabel adalah simbol atau lambang ya, bukan lambing. Lambang yang padanya kita letakkan sembarang nilai atau bilangan. Ya, ini lebih ke arah sih kalau variabel penelitian ini. Kalau di kualitatif tidak terlalu tidak terlalu digunakan. Ini lebih digunakan untuk untuk apa namanya kuantitatif ya. Karena yaitu seperti yang kemarin contoh paling gampang itu kategori itu ya, yang kemarin saya diskusi sama Bu Mustika itu ya. Jadi Bu Mustika kan mau meneliti pengaruh didikan orang tua ya di kalangan apa maksudnya itu dia batasi sampelnya atau populasinya itu anak-anak sekolah minggu seperti itu ya. Jadi nah saya kemarin kan berdiskusi ya. Jadi yang mau dijadikan variabelnya misalkan misalkan usia perkawinannya berapa tahun ya. Usia papa mama ini atau orang tua ini berapa tahun misalkan seperti itu ya, karena itu kan pasti akan menentukan ya. Terus anaknya usia berapa, itu kan pasti tingkat cara mendidiknya beda-beda ya, seperti itu. Ini untuk variabel penelitian ya. Saudara bisa lebih jauh lagi bisa baca contoh disertasi saya itu ada di situ ya. Nah, ini kualitatif ya. Berbeda bahasa, pendekatan metode penelitiannya adalah sama dengan rancangan penelitian tadi kan sudah dicontohkan ya. Kemudian tempat penelitian ya tempatnya. Sumber data penelitian itu adalah orang atau objek yang diwawancara. Instrumen penelitiannya apa? Misalkan wawancara, dokumentasi ya dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Misalkan wawancara ya. Teknik analisis datanya tadi juga sudah saya contohkan itu ya, ada kan pengujian kapsan data yaitu triangulasinya ya seperti apa. Nah, itu untuk bab 3 Saudara. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dari Saudara untuk metode penelitiannya. Saya Pak Yudi. Silakan Bu Mustika. Yosefin Pak. Oh, Yosefin, sorry. Iya, Pak mau tanya kalau misalnya itu ada kita kan masukin foto atau enggak tabel itu perlu dikasih keterangan enggak Pak di bawahnya? Soalnya kan kadang ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau di Duta Panisal sendiri apa diwajibkan untuk diberi keterangan lagi atau enggak? Sorry, maksudnya foto atau tabel itu kemudian dikasih keterangan seperti apa ya, Mas? Apa bisa lebih spesifik? Bukan lebih spesifik, lebih lagi. Saya kurang menangkap. Kayak tadi itu kan Bapak sempat nyantumin dimensi kan ya? Oh, punya saya. Contohnya ya, punya saya. Di bab 3 itu kan kayak tabel gitu kan, Pak. Ya, Itu ya. beberapa institusi itu mewajibkan untuk di bawah tabel itu dikasih keterangan, misal tabel berapa titik berapa ini menjelaskan tentang apa gitu. Kasih. Wajib dikasih ya, Pak? Wajib dikasih. Oh, oke, baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Pak Yudi. Ya, silakan. Ya, Pak. Saya mungkin banyak nanya mengenai kutipan ini, Pak. Kalau misalkan saya banyak ambil dari, ada beberapa saya ambil dari artikel, dari website, karena memang saya banyak membaca atau melihat, itu ya ini kan belum dibukukan gitu, misalkan keadaan-keadaan yang sulit
di hari-hari ini, begitu itu kan berdasarkan berita, berdasarkan prediksi, begitu Pak. Gimana Pak? Tidak masalah. Untuk tidak masalah Pak. Apa namanya? Cuman begini Pak, nanti di teori itu sebisa mungkin jangan menggunakan, bukan jangan sih, agak ya boleh katakan agak mengurangi di kajian teori Pak ya, agak mengurangi dari sumber-sumber yang istilahnya tuh kurang jelas. Jadi sebisa mungkin cari sumber yang jelas. Cari sumber yang jelas itu misalkan buku, misalkan seperti itu. Kalau dari apa Iya, namanya? maksudnya dalam artian ini di latar belakang Pak. Oh, di latar belakang nggak masalah, Pak. Kalau di latar belakang nggak masalah. Jadi nggak Bapak masalah. misalkan, contoh ya, yang kemarin saya berikan. Kalau di landasan teori kan harus lebih banyak buku ya Pak ya. Ya. Ya baik. Pak Kalau Yudi, terima kasih Pak. apa namanya? Ya, Ya, mungkin dikasih contoh Pak cara pengutipan website. Pengutipan website. Nah, Ya. ini saya mestinya Ada contohnya Pak. Bentar. Coba punya saya ya Pak, saya share screen ya Pak. Ya, silakan. Ibu Syedpin, apa bisa di mute Bu? Anunya Bu, apa? Mic-nya Bu. Ya, terima kasih. Silakan Pak Bondan. Halo. Oke. Yang footnote Ya, betul. nomor 1. Ya. Nah, kalau ada penulisnya, itu memang penulisnya ditulis ya? Ya, betul. Ya, betul ini sudah. Oke. Terima kasih. Diakses. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Pak, Kelvin izin tanya Pak. Ya, silakan Pak Elias. Pak Kelvin. Kelvin, ya. Pak, tadi menyambung dari pertanyaannya Ibu Yosefin tadi. Ya. Tadi kan di depan itu kalau di STT Duta Panisal untuk apa namanya daftar gambar, tabel, daftar lampiran itu ada di depan ya Pak ya? Tetap harus dilampirkan atau enggak Pak? Ada. Dilampirkan. Sini, Pak, coba dilampirkan. share ya. Ya. Contoh Pak, di daftar isi, tadi masih seperti ini ya Pak ya, metodenya. Ya, betul. Ini Pak Kelvin dapat dari mana nih? Itu penulisan saya Pak. Oh. Untuk skripsi ya? Skripsi. Ini untuk tesis Pak. Oh, enggak, maksudnya kok sudah bisa dapat itu? Daftar di sini. Bukan Pak, tesis saya Pak. Tesis yang? Kebetulan Kelvin magister manajemen sama magister hukum Pak. Oh, iya sama. Ada. Nanti di buku di buku penuntunnya itu nanti ada kok. Oh ada ya Pak, baik. Ada. Saya ya itu Pak pengalaman yang sama seperti Ibu Yosefin di lain institusi, cara penulisannya beda-beda Pak. Bahkan ya, kalau tadi Bapak lihat itu sebenarnya di universitas yang sama, di magister yang berbeda, kampus ada yang bisa boleh harus footnote, ada yang harus di atas. Ya. Footnote gitu. Makanya kan itu kan kembali ke ini dosen pengajarnya untuk penelitian gitu loh. Nah, cuma kita
terakhir itu kita bakukan, jadi kita kembali ke apa namanya buku panduan itu, walaupun sekali lagi ya masih nantinya terus diperbaiki, direvisi lah, artinya itu ditingkatkan terus ya, seperti itu. Tapi ya yang terakhir ini sudah lumayan mending, artinya itu karena juga ada pembaruan-pembaruan, ada apa yang kemarin di buku lama tidak tercantum, kita cantumkan apa, dan sekarang itu semua dosen kita minta, maksudnya dosen metodologi penelitian ya untuk S1 sama yang program pasca sarjana ini kita minta untuk apa menggunakan panduan itu supaya bisa seragam lah seperti itu. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Kelvin. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Halo Pak Yudi, mau bertanya sebentar Pak. Oh ya, mari silakan Pak. Iya Pak, di metode penelitian kuantitatif dan kualitatif kan Pak. Kalau di metode penelitian kuantitatif dia kan di pengertian variabel itu menurut penelitian, menurut ahli atau pakar ya Pak ya. Apakah di metode penelitian kualitatif juga, apakah kita buat juga pengertiannya wawancara menurut pakar ini gitu Pak? Enggak ada Pak. Itu untuk ada, kuantitatif ya? Pak. Itu kuantitatif Pak, yang variabel ini. Oke Pak, oke Pak. Makasih Pak ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk hasil penelitian dan pembahasan ya. Nah, tentunya saudara nanti setelah saudara melakukan penelitian, saudara akan mendapatkan data ya atau hasil penelitian ya, berupa data. Kalau yang kualitatif ya data wawancara, kalau yang kuanti ya data angket seperti itu. Nah, hasil penelitian merupakan data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan ya. Untuk penelitian kualitatif berupa wawancara, untuk kuantitatif data yang didapat berupa hasil angka ya. Jadi prosentase misalkan yang setuju berapa bukan prosentase, sorry. Berapa orang yang setuju, berapa orang yang kurang setuju, berapa orang yang tidak setuju, berapa orang yang ragu-ragu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti itu direkap seperti yang kemarin saya ngomong, kemudian dimasukkan ke dalam statistika. Nah, kemudian pembahasan. Apa yang dilakukan dalam pembahasan? Setelah peneliti mendapatkan data dari lokus penelitian, maka peneliti perlu membandingkan dengan kajian teori pada bab 2. Nah, ini yang seringkali saudara yang saya temukan di lapangan ya, jadi terutama mahasiswa S1 ya, bahkan yang juga S2 yang kemarin itu ya, kalau nggak salah itu semacam lepas gitu ya toh. Jadi dari apa mereka bikin bab 2 kajian teori, kemudian pembahasan ya, di pembahasan hanya menyajikan hasil datanya doang ya, tapi tidak ada pembahasan ya. Nah, ya, akhirnya saya kemudian berpikir, nah ini kan terus ngapain bab 2 dibuat kan seperti itu ya toh. Padahal seperti yang kemarin saya katakan bahwa bab 2 itu kan semacam ya kalau boleh katakan istilahnya itu semacam obat ya atau semacam solusi yang kita tawarkan. Ya toh, ketika kita meneliti di lapangan misalkan benar ada masalah, nah itu kan solusi. Nah, oleh karena itu kan kita perlu membandingkan atau kita perlu apa ya semacam menghubungkan lah mungkin bahasa anunya ya, menghubungkan antara bab 2 dengan temuan di lapangan kita ya, seperti yang saya kemarin katakan juga, apakah misalkan
temuan di lapangan itu sudah sesuai, ya artinya itu dengan bab 2 kita, ya. Oh ternyata salah nih saya mengamatinya, ternyata tidak ada masalah kok. Mereka ideal semua kok, sesuai dengan bab 2 misalkan seperti itu. Nah, kira-kira kita kemudian komentarnya apa? Ya, atau pembahasan kita seperti apa? Lebih-lebih Saudara, kalau itu terjadi betul masalah Saudara, dalam arti kata Saudara, bahwa temuan di lapangan, ya temuan di lokus, saudara, itu berbeda dengan kondisi ideal yang di bab 2. Ya, berarti itu kan masalah itu. Nah, kira-kira kita seperti apa pembahasannya? Ya, bagaimana atau apa yang harus dilakukan lah, kira-kira seperti itu. Ya, karena sekali lagi bab 2 itu kan kondisi ideal, sedangkan bab 1 itu adalah permasalahan, ya. Jadi komentarnya seperti apa, jika sesuai, kesesuaian seperti apa, dan apa komentar peneliti, ya. Selanjutnya peneliti perlu membandingkan temuan di lapangan dengan hipotesa. Nah, ini juga yang seringkali terjadi, ya, bahwa lepas, ya. Jadi hipotesa dibuat, terus temuan lapangan disajikan, tapi tidak dihubungkan. Jadi maksud saya begini, saudara. Yang perlu kita lakukan itu adalah ketika kita membahas itu adalah 2. Yang satu membandingkan data di lapangan atau logus, hasil temuan kita, dengan bab 2 kita. Yang kedua, saudara, yang kita perlu lakukan adalah membandingkan data kita dengan asumsi atau hipotesa kita. Ya, misalkan contoh kemarin kan kita sudah belajar membuat hipotesa. Ya, misalkan kualitatif. Jika jemaat memahami tentang kepemimpinannya atau para pemimpin memahami kepemimpinan yang benar berdasarkan kejadian pasal berapa gitu ya, maka akan membawa implikasi yang baik misalkan seperti itu. Tapi ternyata saudara data di lapangan banyak jemaat yang tidak memahami atau pemimpin rohaninya tidak memahami. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang perlu kita komentari, apa yang perlu kita bahas, ya. Sebaliknya kalau sudah sesuai ya, apakah kemudian ya sudah, toh sudah sesuai begitu ya, tapi kan kita perlu juga mengomentari seperti itu, ya. Kalau kuantitatif ya, kalau misalkan kita ngomong ada pengaruh misalkan, tapi ternyata tidak ada pengaruh, ya, apa yang harus kita lakukan? Atau juga misalkan kita ngomong pengaruhnya tinggi, ternyata pengaruhnya sedang, pengaruhnya bahkan di bawah. Nah, itu apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi itu yang akan dibahas di bab 4 kita, ya. Nah, yang terakhir saudara, bab 5. Sorry ya, saya kembali ke sini ya. Jadi saudara, inilah yang sebetulnya kita lakukan di bab kita, di bab 4 kita, ya. Jadi saudara itu membandingkan temuan di lapangan dengan 2 kondisi itu, ya, bab 2-nya dan juga hipotesisnya, ya, seperti itu. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan adalah kesimpulan pada bab 5 merupakan kesimpulan dari semua karya penelitian yang ditulis dalam laporan saudara atau tesis saudara. Ya, jadi kesimpulan umumnya seperti apa? Ya. Perhatikan ini ya. Penulisan kesimpulan harus berimbang dengan jumlah halaman secara khusus di bab 4-nya, saudara ya. Jadi jangan sampai saudara, misalkan saudara sudah menulis 100 halaman ya, kemudian kesimpulannya itu cuman 1 halaman. Ya, 1 halaman masih mending saudara ya. Ada yang setengah halaman ya yang saya temukan. Saya sampai mikir, ini kamu gimana nih ya, cuma kok bisa kesimpulan hanya setengah halaman ya. Padahal BG-nya 100 lebih halaman begitu ya, atau 100 halaman ya. Jadi harus diimbangkan lah seperti itu ya, jangan cuma setengah halaman. Ya, ini sorry nih ya, bukan bab 4 saja tapi bab 1 sampai bab 4 lah seperti itu ya. Ya, karena kan pembahasan di bab 4 ya, jadi diimbangkan lah, jangan sampai hanya
terlalu sedikit seperti itu. Nah, kemudian untuk saran, bagian ini merupakan saran yang diberikan peneliti, ya. Jadi ini adalah bagian di mana kita akan memberikan saran, ya, atas temuan yang ada di lapangan, entah itu sesuai dengan kajian teori dan hipotesa atau tidak. Jadi kalau sesuai, bukan berarti kemudian ya, sudah sesuai seperti yang tadi saya katakan, ya. Tapi apa saran kita? Ya, kayak misalkan punya saya itu, kalau hipotesanya sudah sesuai, saya katakan ya memang hipotesa sesuai. Tapi ada hal yang harus ditingkatkan. Misalkan gereja tetap harus memperhatikan, ya, supaya apa namanya, misalkan jemaatnya itu bukan jemaat, supaya data ke depan misalkan kalau dilakukan penelitian lagi bukan tambah menurun, ya. Jadi bisa mempertahankan atau bahkan bisa meningkatkan. Nah, itu kan saran, ya. Kemudian saudara, saran sebaiknya diklasifikasikan sesuai dengan kondisi di lokus. Ya, jadi misalkan kita meneliti di gereja, misalkan ya, Anda membahas tentang kepemimpinan Kristen, maka saran Anda adalah untuk siapa saja, yaitu yang pertama hamba Tuhan di lokus, ya. Kemudian untuk pengurus gereja, ya, karena kan ini bagian dari pemimpin Kristen, ya, di lokus. Jemaat, ya, di lokus juga perlu diberikan saran, ya. Nah, kemudian yang terakhir para pemimpin Kristen pada umumnya, ya. Dan yang paling terakhir sendiri adalah kepada pembaca. Jadi maksud saya begini, saudara. Di bagian saran ini upayakan saudara betul-betul hasil penelitian saudara itu bisa dikatakan didaratkan begitu. Jadi jangan sampai nanti penelitian saudara itu sifatnya hanya berupa teori-teori, ya, yang tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi justru makanya di bagian saran ini adalah bagaimana langkah praktis dari apa yang saudara dapatkan di penelitian, supaya artinya itu di kemudian hari nanti kalau misalkan ada penelitian lagi yang notabene mungkin sama topiknya dengan kita dan lokusnya sama, ya toh, itu bisa menunjukkan sesuatu hasil yang lebih baik. Ya, misalkan saudara di kualitatif, misalkan ya, saudara kan ini karena baru meneliti, ya, belum ada penelitian sama sekali yang dilakukan di gereja saudara. Kemudian saudara menemukan misalkan tingkat kepemimpinannya tingkat pemahaman tentang pemimpin Kristen itu sangat rendah, misalkan ya, banyak yang tidak mengerti lah, boleh dikatakan begitu. Nah, tentunya saudara, kita kan rindu sebetulnya itu supaya gereja kita itu, lokus penelitian kita itu kan idealnya kan harus memiliki pemahaman yang lebih baik, ya. Nah, oleh karena itu perlu saudara berikan saran-saran supaya nanti entah saudara yang mau meneliti lagi atau orang lain yang meneliti sama penelitiannya mengenai kepemimpinan Kristen di gereja saudara itu akan menemukan hasil yang lebih baik, ya, dari yang saudara temukan sekarang, ya, karena bisa jadi hasilnya itu sekarang masih rendah karena tidak pernah diteliti dan juga tidak pernah diberikan saran, ya. Misalkan kalau saya sarannya itu adalah mengadakan seminar, ya, mengadakan khotbah berseri dan lain sebagainya, ya, yang tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, misalkan seperti itu. Nah, itu mungkin selama ini belum pernah diadakan, sehingga ketika saudara meneliti betulan ternyata jemaat belum mengerti semua, ya. Nah, justru di bagian saran ini kita memberikan saran, dan kalau itu dilakukan gereja, ya toh, saran-saran kita itu kan, ya, kita berharap itu akan kondisinya bisa berubah lebih baik seperti itu. Nah, kira-kira itu juga. Jadi sekali lagi sarannya jangan cuma nanti misalkan setengah halaman, ya, makanya itu saya ingin detail supaya hasil penelitian kita itu bisa didaratkan, ya, artinya itu bisa betul-betul itu diaplikasikan, ya, kepada lokus kita, ya, dengan harapan nantinya bisa lebih baik lagi. Nah, itu untuk saran saudara. Ya, saya rasa begitu saudara. Ada pertanyaan?
berkaitan dengan bab 4 dan bab 5. Ada? Ada ya, jelas semua ya. Ya puji Tuhan kalau jelas. Yang penting itu saudara ya. Aman kayaknya Pak. Aman ya. Enggak, ini apa tidak terlalu tidak terlalu apa namanya jelimet ya. Yang mungkin yang agak jelimet bukan jelimet sih. Karena kita belum fase aja itu tuh di bab 3-nya ya, tapi saudara nanti bisa melihat-lihat ya, terutama teman-teman yang sudah mungkin kuliah di tempat lain atau baru lulus ya, itu enggak terlalu asing ya, bisa lebih fasih gitu ya. Tapi teman-teman yang mungkin sudah lama enggak kuliah itu yang agak sedikit bingung ya. Tapi saudara bisa lihat nanti. Nah, begini saudara, apakah saya istilahnya boleh menawarkan kepada saudara, itu kan saudara sudah pegang bab 1 saya, bab 2 sudah ya? Sudah Pak. Punya juga ya. Bab 3 sudah punya. Sudah ya kemarin yang saya kirim ya. Ya, bab 1 sampai 3 sudah Pak. 1 sampai 3 ya. Saya kirim bab 4, bab 5-nya ya. Jadi saudara punya gambaran apa seperti apa. Contoh aja saudara, bukan berarti punya saya paling Pak kalau itu. Ya, bukan berarti punya saya paling bagus ya. Cuma sekedar memberikan gambaran kepada saudara kira-kira apa namanya, oh kayak begini gitu ya. Tapi tolong jangan saudara ya, jangan istilahnya itu disebarluaskan saudara. Ya karena sekali lagi itu adalah hak cipta saya kan gitu ya, karya saya gitu saudara. Jadi jangan disebar-sebarin begitu ya, apalagi diperjualbelikan. Ya begitu. Baik saudara, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup ya kelas kita ya, karena secara materi sudah selesai. Jadi sekali lagi saudara, nanti tanggal 26 ya, batasannya kalau saudara sudah bisa mengumpulkan, ya mungkin filenya aja ya, filenya aja saudara kumpulkan kepada saya, baik mungkin Japri aja deh ya, saudara Japri, saudara kirimkan filenya. Kalau misalkan file saudara terlalu gede, tapi tak rasa kalau Word tidak terlalu gede, ya, karena saya kirim yang punya saya disertasi yang bab 3 saja, saya pikir itu apa tidak cukup ya, tapi ternyata bisa dikirim via WA. Ya, jadi saudara nanti kirimkan via WA seperti itu. Nah, tapi begini saudara, kalau saudara misalkan masih ada hal-hal yang mungkin saudara mau diskusi ya, artinya saudara mau konsultasikan dengan saya, bisa tetap saudara apa namanya mengirim atau apa ya japri kepada saya ya, bertanya kepada saya ya. Cuman memang kalau saudara kirim file ya saya katakan sabar-sabarlah, karena saya itu banyak yang kirim file kepada saya gitu ya, jadi saya mesti meriksain satu-satu itu ya apa namanya butuh waktu begitu saudara ya. Jadi sabarlah, saya upayakan apa namanya bisa istilahnya itu membalas pertanyaan saudara seperti itu. Begitu saudara ya. Pak. Ya. Oh, Pak Mona. Ya. Yang tugas kita ini Pak, yang 26 ini. Ya. Yang mau kita buat makalahnya latar belakang, ya. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan Pak ya. Ya. Rumusan masalah. Itu nanti, sorry Pak, nanti Bapak coba lihat slide saya yang itu, karena kan itu kan mesti disesuaikan dengan ini, susunannya itu mesti disesuaikan dengan penelitiannya Bapak kualitatif atau kuantitatif. Ya. Ya, kualitatif. Urut-urutannya berbeda Pak. Oh iya Pak. Ya urut-urutannya berbeda. Jadi Bapak lihat lagi, cuman memang betul poin-poinnya yaitu tadi, itu apa satu saja. Ya, rumusan masalah, identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian ya. Kalau kuantitatif itu seingat saya ada manfaat penelitiannya juga kalau nggak salah. Ya nanti Bapak lihatlah yang apa di
PowerPoint saya. Ya di bagian-bagian awal itu kan ada. Ya baik Pak, makasih Ya. Pak. Oke. Oke, saudara, begitu ya. Kalau tidak ada, kita tutup ya pertemuan kita. Jadi saudara silakan yang kalau kosong ya bolehlah mengerjakan tugas saya ya. Kalau yang mungkin masih ada kegiatan harus mempersiapkan Natal dan lain sebagainya ya monggo ya. Jadi supaya bisa jalan dua-duanya. Baik, kalau tidak ada mau tanya, Pak. masih ada, monggo Pak. Pak, Ya, kalau seperti kepunyaan saya yang kemarin saya kirim melalui WA itu Pak, itu ya. gimana cara menentukan variabel, dimensi sama indikatornya Pak? Kan kalau dimensi sama indikator kan sudah saya ajarkan di kisi-kisi itu Pak. Tapi saya masih bingung Pak. Punya Pak apa ya? Yang kemarin saya kirim langsung ke WA-nya Pak Yudi itu Pak. Pak Yudi juga sudah sempat baca sih kemarin. Cuman ya, kok bermurah hati ini kan ya. Ya, murah hati Pak, iya. Iya. Nah, ini kan belum Pak, belum bikin dimensi sama indikatornya, Pak. Ya itu saya masih bingung Pak untuk menentukan itu variabel, dimensi sama itu indikatornya itu. Jadi, kalau variabel Y-nya ya kemurahan hati ya Pak. Loh, bukan Pak. Bapak tidak usah bingung masalah variabel Y-nya dulu, Pak. Yang penting variabel X-nya dulu. Jadi Bapak judulnya apa toh? Judulnya saya masih belum menentukan. Justru mau tanya juga Pak Yudi. Judulnya harus jadi dulu Pak. Kalau tidak begitu tidak bisa Pak. Ya ini saya mau saya tanyakan ke Pak Yudi sekalian Pak. Masalahnya penulisannya berkisar mengenai itu kemurahan hati itu Pak. Iya. Nah, iya kalau nggak salah kan Bapak kapan hari itu sempat diskusi dengan saya. Cuma Bapak kan belum menentukan belum menemukan nats Alkitabnya. Ya. Nah, itu nats Alkitabnya harus ditemukan dulu, Pak. Baru bisa menentukan dimensi sama indikatornya. Kalau itu kemarin sudah Pak, sudah saya cantumkan ayat-ayat Alkitabnya itu. Cuma saya masih bingung menentukan itu untuk dimensi sama. Loh ya Pak, ayatnya yang mana dulu Bapak tentukan, baru nanti bisa dibuat dimensi sama indikatornya Pak. Kalau ini kan saya kan di Zoom Pak, saya tidak bisa buka filenya Bapak yang kemarin Bapak kirim Pak. Gitu. Ya. Coba nanti saya lihat lagi punya Bapak ya. Kemudian ya istilahnya coba Bapak otak-atik dulu. Judul yang pastinya apa punya Bapak? Justru saya mau nanya Pak Yudi mengenai punya Bapak yang kemarin kira-kira itu seperti apa Pak? Kalimatnya Pak. Jangan tanya kepada saya Pak. Lah kan saya nanti yang buat judulnya Pak. Jadi dari Bapak apa? Kalau penulisannya berkisar mengenai itu yang kemarin saya sampaikan berikut ayat-ayatnya itu, penulisannya apa Pak? Terus penulisannya itu saya mengambil metode kuantitatif. Iya, metodenya gini Pak. Di judul itu Bapak jangan bingung dulu metode kuantitatif apa kualitatif. Ya, artinya coba judulnya Bapak dulu apa. Kalau kuantitatif itu kan biasanya pengaruh, misalkan pengaruh apa. Nah, kan saya tidak tahu pengaruh apa nih Pak. Begitu. Coba punya Bapak, sebutkan aja punya Bapak yang kemarin itu seperti apa judulnya. Saya bacakan ya. Ya. Setiap orang memahami indahnya berbagi dalam kehidupan. Bukan yang itu Pak. Itu kan Bapak yang judulnya Pak. Rancangan judulnya itu belum Pak.
Saya belum menentukan judulnya, kayak masih bingung saya. Nah makanya Pak, Bapak coba coret-coret dulu, bikin judul Pak. Ya baru nanti saya arahkan. Seperti itu. Kan kalau ini kan Bapak belum bikin judul, ya istilahnya masih nul potul kan, istilahnya kan seperti itu. Ya, Gitu loh. Nah jadi Bapak apa, judulnya seperti apa? Ya atau misalkan studi biblik apa pengaruh apa sikap bermurah hati atau apa ya, saya kan enggak tahu. Jadi Bapak tolong apa bikin judul dulu seperti apa, gitu loh. Tujuannya Bapak tuh pingin apa di jemaat di lokus penelitiannya itu apa yang Bapak mau cari di penelitiannya itu. Baik Pak, kalau gitu saya mau mau tentukan judulnya dulu. Jadi ini semua ada saya ditanyakan kalau judulnya tidak ada ya. Iya Pak, enggak bisa Pak. Gitu loh. Kan itu Bapak kan hanya topik saja, murah hati. Tapi dari murah hati itu apa yang Bapak mau cari? Kan begitu. Begitu Pak? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak Yudi. Ya, sementara begitu ya. Nanti Bapak boleh silakan japri ke saya, tidak apa-apa. Tapi Bapak tentukan dulu apa yang mau dicari dari kemurahan hati itu. Apakah Bapak mau mengukur tingkat pemahaman jemaat mengenai murah hati atau seperti apa? Ya, begitu Pak ya. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Teman-teman yang lain, sudah ya? Kita akan tutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami pada sore hari ini. Biarlah apa yang sudah Hamba-Mu sampaikan boleh bermanfaat bagi setiap jemaat, bagi rekan-rekan yang mengikuti perkuliahan, dan Tuhan tolong setiap mereka dalam mereka mengerjakan akan tugas mereka dan juga untuk persiapan tesis mereka. Berikan hikmat kepada rekan-rekan kami, kemampuan ya Tuhan untuk mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik. Kami serahkan juga dalam masa-masa Natal ini, Tuhan juga tolong mereka di dalam kesibukan pelayanan yang ada, supaya mereka juga boleh memberikan terbaik buat Tuhan, melayani Tuhan dengan baik. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami akhiri perkuliahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih rekan-rekan ya. Tuhan terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sangat berfoto kita Pak, biar ada kenang-kenangan. Siapa yang foto? Terima kasih Pak. Mari ketemu. Ayo Pak Ketua Kelas foto Pak Ketua Kelas. Mari yang kameranya masih off di on kan dulu. Sudah semua kah? Sudah. Bentar saya hitung ya. Oke. Christine belum dibuka kameranya. Pak Monang masih sisiran. Ya, mari satu. Oh belum, Christine nambah. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Tak dosen kita. Ya. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Jangan lupa absennya. Oh ya, absen. Terima kasih.
Selamat Natal teman-teman. Ya, selamat Natal juga. Selamat Natal. Natal semuanya. Adik-adik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama. Oke ya, saya live ya. Izin live ya.